warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vina Nur Indahsari MPD. Saya perwakilan dari SMP Muhammadiyah 1 Pontianak, mengikuti lomba video pembelajaran dalam rangka Milad Muhammadiyah ke-111. Hari ini saya akan menjelaskan materi berkaitan dengan struktur dan kebahasaan teks prosedur. Hari ini saya akan menjelaskan materi tentang struktur dan kebahasaan teks prosedur. Nah, di dalam struktur dan kebahasaan teks prosedur kita akan membahas yang pertama adalah struktur teks prosedur dan yang kedua adalah kebahasaan teks prosedur. Dalam struktur teks prosedur terdapat 4 struktur. Yang pertama adalah tujuan atau goal, yang kedua adalah bahan-bahan atau materials, yang ketiga adalah langkah-langkah atau step, dan yang keempat adalah penutup. Kemudian di dalam kebahasaan kita akan mempelajari tentang penggunaan penomoran urutan, yang kedua adalah penggunaan kata imperatif, yang ketiga adalah penggunaan kata ganti orang kedua, yang keempat adalah penggunaan konjungsi urutan, dan yang kelima adalah penggunaan kata keterangan. Nah, berikut ini adalah penjelasan dari struktur teks prosedur. Struktur yang pertama adalah tujuan. Tujuan teks prosedur akan menunjukkan pembaca atau pendengar capaian yang akan dicapai dalam proses pelaksanaan teks prosedur. Struktur yang kedua adalah bahan-bahan. Pada bagian bahan-bahan ini, tidak semua teks prosedur menggunakannya. Hanya pada langkah-langkah pembuatan sesuatu yang menggunakan bahan-bahan, tetapi tidak pada cara memainkan sesuatu atau melakukan sesuatu. Nah, di dalam struktur bahan-bahan ini, bagian ini berisi bahan-bahan atau perlengkapan yang digunakan untuk mencapai tujuan. Bahan dan alat harus diperinci dengan ukuran yang akurat. Struktur yang ketiga adalah langkah-langkah. Nah, pada bagian ini berisi penjabaran langkah-langkah yang harus dicapai untuk mencapai tujuan kegiatan. Langkah-langkah harus dilakukan secara berurutan atau sistematis. Dan bagian ini merupakan bagian inti dari teks prosedur. Jadi untuk struktur yang ketiga ini, semua kegiatan prosedur memerlukannya, baik itu membuat sesuatu, memainkan sesuatu, maupun melakukan sesuatu. Untuk struktur yang keempat adalah penutup. Penutup ini berisi kesimpulan, penekanan isi, ucapan selamat kepada pembaca. Dan penutup ini dalam teks prosedur bersifat opsional, boleh ada dan boleh tidak ada. Selanjutnya kita akan masuk pada materi kebahasaan teks prosedur. Berikut adalah penggunaan penomoran urutan. Teks prosedur menggunakan penomoran untuk menjelaskan berbagai bahan dan langkah kegiatan dalam membuat atau melakukan sesuatu. Tujuan penomoran dalam prosedur adalah memudahkan pembaca atau pendengar melakukan atau membuat sesuatu agar dilakukan secara urut atau secara sistematis. Kebahasaan yang kedua adalah penggunaan kata imperatif. Kalimat imperatif adalah kalimat yang berfungsi untuk memerintah orang lain. Kalimat imperatif ditandai dengan penggunaan partikel lah atau kan. Selanjutnya adalah penggunaan kata ganti orang kedua. Penggunaan kata ganti orang kedua digunakan dalam kebahasaan teks prosedur. Penulis menempatkan pembaca atau pendengar sebagai partisipan teks prosedur. Selanjutnya adalah penggunaan konjungsi urutan. Penggunaan konjungsi yang menunjukkan urutan digunakan dalam teks prosedur. Sebagai contoh, kata-kata yang biasa kita gunakan adalah sejak, semenjak, sedari, sewaktu, ketika, tatkala, sementara, begitu, seraya, selang, selama, sambil, demi, setelah, sesudah, sebelum,
sehabis, selesai, seusai, hingga, dan sampai. Bahasan yang terakhir dalam kebahasaan teks prosedur adalah penggunaan kata keterangan. Keterangan adalah fungsi kalimat yang mudah berpindah posisi. Keterangan berfungsi memberi informasi tambahan dalam suatu kalimat. Ciri-ciri keterangan sebagai berikut. Yang pertama, keterangan bukan unsur kalimat pertama. Yang kedua, keterangan dapat terletak di bagian awal, tengah, dan akhir kalimat kecuali antara predikat dan objek. Yang ketiga, jenis keterangan meliputi keterangan tempat, waktu, alat, tujuan, cara, penyerta, perbandingan, dan sebab. Nah, itulah tadi materi mengenai struktur dan kebahasaan teks prosedur. Semoga pembahasan materi kali ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.